eh, salah satu case-nya, krunya itu ternyata kan saat ini diduga melakukan pelecehan kekerasan seksual. Sampai film ini berjalan, kita selalu menduga-duga. Ya, kan? jadi ada kayak belum ketebak ya, siapa pelakunya. Kayak cerita detektif ada sedikit ya, jadi sedikit, ya. Seperti itu. Karena kan biasanya kalau cerita-cerita tentang tema ini kadang-kadang dibuatnya sangat mellow ya. Kalau ini sedikit agak tegang, jadi kita dibuat lebih ini ya, lebih ada sedikit unsur petualangan di sana. Jadi kita jadi ditantang untuk ini sana. Dan ini cerita kita. Oke, film Penyalin Cahaya atau Fotokopier. Iya, Fotokopier. Juara kemarin di tahun 2021 ya. 2021. Dapat Citra 2021. Film terbaik, skenario terbaik juga ya maksudnya. Skenario terbaik juga. Gimana? Abang nonton pasti udah? Sudah dan gue seneng banget ya. Senengnya kenapa tuh filmnya? Pertama filmnya bagus, tapi senangnya itu diputar di layanan streaming. Jadi kan di masa pandemi ini kita bisa mengaksesnya dimanapun kita berada. Betul. Itu aja sih. Salah satunya yang bikin gue senang. Nah, filmnya sendiri mengangkat isu yang mungkin udah sangat ini ya dan menjadi concern Indonesia bertahun-tahun ya soal kekerasan seksual, soal pelecehan dan soal ini ya. Jadi menarik jadi sesuatu yang diangkat dan mungkin itu juga ya karena sangat peduli sama isu sosial jadi salah satu bagian dari mungkin poin penilaian untuk penghargaan kayaknya. Saya nggak tahu sih gimana tapi menarik dan tapi ada ininya juga ada case-nya karena kita sekarang tahu ya walaupun belum terbukti tapi ada aduan ya terhadap tapi itu menarik juga. Maksud gimana? Salah satu case-nya krunya itu ternyata kan saat ini diduga melakukan pelecehan kekerasan seksual. Walaupun belum ada putusan pengadilan ya. Tapi komitmen dari rumah produksinya itu menghapus nama dia dari daftar kredit filmnya itu dan padahal ini kalau dilihat kan orang yang dihapusnya ini orang sangat berpengaruh banget kan? Berpengaruh banget. Gua kalau lu tahu orangnya itu baca berita atau gimana, Dok? Baca berita dan di medsos waktu itu rame. Nah, kalau gua kan hanya di medsos itu gua ketika baca hanya dibilang krunya saja. Gak disebutin namanya. Tapi di medsos tuh akhirnya di Twitter terutama akhirnya kesebut namanya. Karena kan kita taunya setelah dihilangkan kan gitu. Setelah dihilangkan. Kalau gua taunya itu ketika gua nonton di streaming berbayar tersebut, gua curiga kok nama orang ini tidak ada. Gitu ya. Kalau gue pikir dia ternyata. Karena gue ingat banget waktu penerima penganugerahan Piala Citra ada ya. Harusnya ada walaupun gue nggak terlalu hafal namanya ya. Betul. Harusnya kan yang maju kan ada berapa orang gitu. Kok ini nggak ada namanya. Itu aja sih. Ya itu jadi case tersendiri karena kalau abang sendiri nonton filmnya gimana? Secara alur atau secara ini gimana? Gua rasa ya filmnya itu bagus dan sesuai dengan kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini dan menurut gue itu gue ngerti kenapa disebutnya penyalin cahaya. Gue tahu banget gitu. Ini maksudnya. Ya gue nggak akan kasih tahu ya. Gue nggak mau spoiler ya. Tapi gue tahu kenapa ini disebut penyalin cahaya. Jadi ketika pemilihan nama judulnya pun bilang ini. Dan gue tidak menduga seperti ini ya. Jadi benar-benar yang gue bilang bagus lah ya penyusunan skenario-nya bagus gitu. Nah tapi itu yang jadi kekhawatiran terbesar rekan-rekan yang aktif di advokasi isu kekerasan seksual itu Bang. Jadi kalau lah gitu ya skenarionya itu dibuat oleh orang yang melakukan gitu kan itu kan jadi langsung aja ya lo tuh poinnya gitu kan itu jadi malah serem kan jadinya gitu jadi kesannya memang. Kita dipertontonkan pada dalam tanda petik etalase kekerasan sebenarnya jadinya kan jadi betul. Dan itu juga yang aku sendiri ngerasain sih pas nonton ya maksudnya saya bisa jadi bias karena kan saya nontonnya setelah dengar berita ya jadi setelah dengar berita itu jadi akhirnya nonton gitu jadi mungkin agak bias beda kalau teman-teman mungkin yang nonton tanpa terpengaruh tendensi itu kan gitu jadi nggak tahu tulisannya seperti itu. Jadi atau yang mencoba untuk netral melihat gitu. Jadi ya pas ngelihat beberapa adegannya memang sangat ini ya sangat
Saya yakin mungkin bagi beberapa orang yang pernah punya pengalaman traumatik mungkin agak triggering ya, karena melihat beberapa adegan itu mungkin seperti itu. Karena jadi seperti itu. Jadi kalau itu dilakukan oleh orang yang peduli sama isu itu tuh menarik ya, karena kan akhirnya jadi oh ini bagus semenderita itu ternyata para penyintas kekerasan seksual gitu kan, jadi sangat ini kan mengalami sendiri seperti itu gitu. Tapi kalau itu ditulis oleh orang yang itu kan jadi itu jadi gue ketika nonton itu gue kan baru sadar setelah gue mikir loh. Karena gue nggak menyangka krunya itu yang pelakunya itu adalah yang lo sudah terbuka penulis skenarionya itu kan salah satu kan berdua salah satu penulis skenarionya itu kan loh ternyata karena gue kira mungkin kru yang melakukan itu mungkin orang yang mungkin tidak maju ke depan mungkin pikirnya gue apakah mungkin bagian-bagian tertentu yang itu kan mungkin sound atau apa gitu ya soundnya apanya segala macam kan ternyata ya ampun. Dan situ dan gue sama seperti lo Dok, gue berpikir jangan-jangan dia tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi dia ya. Itu kan. Jadi sehingga dia dapat kan. Dapat banget soal penderitaan korbannya, dan bagaimana merangkainya dan bagaimana memanipulasi ini ya. Jadi buat yang ada yang menonton ini nontonlah ya. Kita harusnya dibayar sama penyalin cahaya ya. Tapi itu juga kan. Jadi ya mungkin saya harus ingetin juga ya buat teman-teman, mungkin ada beberapa yang sangat triggering ya, karena isu itu memang ya harus diakuin ya, masalah orang yang survive dari isu kekerasan seksual kan kadang-kadang memang untuk membuktikan susah ya, kita tahu ya kan kalau di negara kita kan RU-nya saja masih belum beres ya sampai sekarang ya gitu ya. Jadi katanya udah disahkan bukan disahkan, jadi sebagai inisiatif DPR sudah maju sudah maju. Nanti akan dibahas di Prolegnas, tapi memang masih agak panjang ya karena ada satu fraksi lah yang nggak setuju. Karena gue lihat ya Do ya, ini mungkin lari dari filmnya ya. Iya. Gue sih selalu bertanya-tanya kenapa orang itu tidak menyetujui ini segera disahkan ya. Kan sekarang ini kan baru-baru ini ketika YouTube ini dibikin, lagi ada isu kan yang dimana ada seorang public figure yang kalau gue sendiri belum nonton itu tapi rame itu yang istilahnya menerima dan menghimbau KDRT itu. Iya, KDRT jangan ditutupi karena itu aib kan. Gitu. Ya segala macam. Jadi gimana? Ya masih ada prinsip itu sih. Iya, prinsip itu dan gue tidak menutup kemungkinan mungkin juga orang-orang yang tidak menyetujui di dewan itu mungkin memiliki pemikiran sama dari karena kalau itu. Karena memang kalau saya lihat selama ini alur pembahasannya itu memang karena masalah moralitas ya dikit ke sana gitu. Jadi ya itulah jadi ke sana. Tapi balik lagi ke film nih Bang. Oke. Tapi sebenarnya enjoy ya nonton filmnya dari awal. Sekitar hampir 2 jam ya itu film. 2 jam dan ketika nonton film ini gua sengaja banget tidak baca reviewnya atau sinopsisnya itu enggak. Jadi gue takut nanti wah ini siapa tendensinya apa. Hanya gue tahu ini memang di berita bahwa ini tentang salah satu kekerasan seksual ya. Oke, itu aja yang gue dapatkan. Gue sengaja nggak bikin itu, nggak baca itu. Ya itu, jadi memang pas gue nonton waktu itu emang jadi ini ya, karena secara ya kita tahu lah ya sutradara ya Mas Regas itu kan banyak ya. Ini launching film perdana dia sebagai film panjang nih. Ya film panjang ya. Dulu kita ingat karya-karyanya kayak Perenjak, kayak terus tidak ada yang gila di kota ini. Ya itu jadi film-film ya sangat simbolik ya, sangat simbolik dan kalau digali lebih dalam itu bisa punya manfaat dan secara artistik memang sudah sangat keren. Dia memang dalam banget gitu. Nah itu yang jadi pertanyaannya kan, sayangnya ada kasusnya ya, jadi kita masih harus melihat dari sisi yang lain. Tapi sangat menarik karena isu ini sebenarnya kalau di film-film ya, saya mau nggak mau harus ngebandingin kan. Kalau abang nonton dulu sebelumnya kan kayak Yuni yang lebih keseharian isunya. Nah gitu Yuni gue sendiri belum sempat nonton ya, karena udah keburu turun ke bioskop. Dan lagian waktu itu masih mikir ya kalau ke bioskop harus ini kan. Iya dan tapi kayaknya udah masuk streaming belum ya? Belum tahu ya? Belum ya. Nanti kita lihat lagi. Tapi intinya gitu, tema-tema itu udah mulai naik ya, tema-tema isu perempuan sudah mulai diangkat, terus isu perempuan udah mulai naik. Nah, sebenarnya kalau gua lihat ya film-film dengan tema isu perempuan ini juga sudah mengemuka ya. Gue ingat banget film terakhir yang sebelum pandemi ini yang gue sangat membekas banget tentang isu perempuan. Mungkin gue nggak mau bilang hanya soal perempuan karena itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tentang kekerasan seksual itu juga ada di film
27 Steps of May. Oh, 27 of May. Ya, itu. Dan ini menarik ya. Gue suka dengan, mungkin agak lari, gue suka banget dengan Pak Nadiem Makarim untuk menangani kasus ini dan menangani isu ini ya. Permendikbud dibuat. Karena mungkin untuk seperti yang kata lo, untuk undang-undangnya aja masih berupa RUU lama seperti. Terus dia mengincarnya, udah gue serang di Menteri, sekolah dulu, di sekolah kampus, yang dalam ranahnya dia, yaitu di perguruan tinggi dulu. Dan gue tahu ketika ini diputuskan di setiap perguruan tinggi itu kan harus ada ini kan satgas ya, satuan tugas untuk menangani hal ini harus ada untuk pencegahan dan juga kalau ada penanganan itu. Dan kalau ternyata itu tidak ada dan tidak tertangani, terbukti tidak ditangani secara baik ya, tidak menutup kemungkinan itu juga jadi penilaian akreditasi bisa turun. Betul. Ya itu menarik karena memang isunya ini diangkat sekian lama dan akhirnya jadi hal yang menarik ya, dan saya lihat ini kerja kayaknya kolaboratif ya, seniman juga gitu ya, dari berani apa ya, ambil isu-isu yang mungkin tidak mungkin tidak terlalu populer ya. Maksudnya mungkin saya percaya Proyekgas mungkin ketika buat ini pun tidak menyangka ini akan jadi isu yang cukup populer ketika itu peluncuran ya. Ya kan? Menurut gue seperti itu karena kan mungkin orang mendingan kan isu-isu orang film-film yang laku itu kan yang mungkin yang tema-temanya yang lebih encer ya, lebih enak, lebih romantis gitu. Atau enggak yang kalau gue ingat itu sekarang itu justru orang sempat itu Indonesia ini kan lata nih dalam bikin film. Kalau dulu itu tahun 90-an gitu ketika AADC Ada Apa Dengan Cinta semuanya langsung genrenya romantis. Genrenya tentang anak remaja. Ya kan? AADC, I'm in Love. Terus kemarin itu juga misalnya tentang komedi semuanya bikin tentang komedi gitu. Terus nanti biografi tokoh. Itu. Terus film horor, semuanya horor kan ya. Nah, ini keren banget nih. Jadi dia ngangkat sesuatu yang sebenarnya ini ya, secara kalau pakai rumusan sebelumnya kayaknya nggak bakal laku nih gitu ya. Tapi ternyata bisa laku. Dan akan bakal dilirik kayaknya itu. Tapi menarik ya, akhirnya jadi dapat penghargaan Citra kemarin, dan itu jadi kredit juga ya sebenarnya buat film ini. Jadi mengangkat isu yang sebenarnya sangat keseharian gitu, tapi jarang diangkat gitu, dan emang jadi ini. Dan saya nangkep banget pesannya ya dari filmnya sendiri bahwa ya memang ada kesulitan besar ya gitu, buat rekan-rekan yang membuktikan, buat mencoba untuk ini, dan bagaimana dia struggling dengan itu untuk ditangkap di film. Dan saya ketika itu ketika itu baru semakin melihat gimana ya cara membuktikannya ya, karena kan kalau peraturan kan harus ada, kalau ditindak dengan pidana biasa ya, pidana biasa atau itu harus punya cukup bukti kan ya, ada saksi, ada ini segala ada macam itu, yang ini kan hampir nggak mungkin, udah sulit kan. Maksudnya orang berani untuk melapor saja itu sudah kadang-kadang, maksudnya kan kalau kita lihat data Komnas kan itu yang dilaporkan itu banyak sekali, dan yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak kan, gitu, karena ada case-nya gitu. Dan ya sudah bertahun-tahun ya sebenarnya masalahnya sangat akut sekali, tapi ya itu terselubung di balik institusi-institusi kelembagaan dan juga budayanya kita ya. Dan mungkin juga birokrasi yang sengaja diciptakan betul gitu. Karena akhirnya menyamakan antara kekerasan seksual dengan pidana biasa kayak kita kemalingan gitu kan, jadi agak ya itu kan makanya pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang soal kamu pakai baju apa waktu itu, kamu menikmati atau enggak, itu kan nggak mungkin lah ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ya wajar kalau pakai BAP-nya pidana kan. Ya seperti kita kalau misalnya kehilangan mobil kan, kamu mobilnya warna apa waktu itu, ini apa gitu kan, jadi kayak gitu. Tapi di konteksnya kekerasan seksual kayaknya hampir nggak mungkin gitu ya. Makanya tadi kalau kita bilang kita butuh aturan untuk yang kesana gitu. Tapi menurut Abang sendiri, Penyalon Cahaya cukup baik nggak untuk merepresentasikan hal ini? Kalau menurut gua sih untuk saat ini cukup baik ya. Ini kan Penyalon Cahaya itu dia isunya itu tidak melebar kemana-mana. Iya betul. Dia hanya fokus pada satu permasalahan itu dan itu jelas gitu. Dan kalau nanti teman-teman nonton, itu bisa terjadi pada siapa saja. Betul. Termasuk mungkin pada orang-orang kita yang kena, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Karena kayak seperti ini kejadiannya ya. Dan kembali lagi kan kalau dilihat lagi, gua sih sukanya itu logika dalam berpikirnya itu alurnya itu masuk akal menurut gua. Semuanya masuk akal. Itu bisa terjadi pada siapa. Dan menurut gua
ini yang bicara mengenai kasus yang sangat sederhana banget. Maksudnya sangat sederhana, bukan hanya fokus pada situ. Kita kan nggak tahu kalau di lapangan mungkin lebih berbelit-belit ya, lebih kompleks lagi ya. Seperti itu. Dan itu ya, jadi dan juga mengajarkan kita sikap yang tepat yang harusnya kita ambil ya. Maksudnya saat ada korban atau ada penyintas yang menceritakan masalahnya, kita harusnya berbuat apa gitu. Jadi dan yang gue suka juga di film ini, ini seperti pertanyaan lo, ini menggambarkan keadaan Indonesia nggak? Iya, gue bilang. Seperti apa filmnya gue nggak akan kasih tahu ya. Tapi itu gue menangkap, ya ini yang terjadi. Gitu. Ini yang terjadi dan itu mungkin dibilang seperti fenomena gunung es ya. Betul. Fenomena gunung es. Bawahnya itu kita bisa lebih banyak dan lebih kompleks lagi. Karena aturannya yang sangat panjang, birokrasi yang ribet gitu ya. Dan ya itu kan di lingkungan-lingkungan yang kita yang kadang-kadang sangat dekat, sangat individual kita, ternyata jadi dalam tanda kutip lingkungan yang subur untuk itu terjadi ya gitu. Jadi justru kadang-kadang tersembunyi dari ini. Nah, tapi kita nggak boleh spoiler terlalu banyak ya soal filmnya gitu ya. Nanti itu. Tapi kalau acting dan ininya menurut abang gimana? Kalau gue sih actingnya sih menurut gue sih ya memang di film ini ada beberapa yang gue lihat mungkin tidak semuanya dapat penghargaan ya. Tapi menurut gue sih sejauh ini gue masih menikmati ya. Gue menikmati, gue bagus lah ya arahan saudaranya, apalagi yang menjadi tokoh pelakunya ya. Tokoh pelakunya. Gue akan bilang tokoh pelakunya siapa. Boleh ya. Nanti ya. Tokoh pelakunya kalau pelakunya kasih siapa nanti jadi nggak menarik filmnya. Nggak menarik ya, tapi lihat aja menurut gue. Dan sampai film ini berjalan, kita selalu menduga-duga kan. Jadi ada kayak belum ketebak ya siapa pelakunya. Kayak cerita detektif ada sedikit ya. Jadi sedikit ya. Seperti itu. Karena kan biasanya kalau cerita-cerita tentang tema ini kadang-kadang dibuatnya sangat mellow ya. Kalau ini sedikit agak tegang. Jadi kita dibuat lebih ini ya, lebih ada sedikit unsur petualangan di sana. Jadi kita jadi ditantang untuk ini sana. Dan yang gue sukanya adalah di film ini adalah tidak semua orang yang terlibat di dalam film ini diceritakan tokoh-tokohnya itu adalah orang yang tanda kutip benar-benar suci. Itu gua suka. Jadi nggak ada yang benar-benar kesannya baik-baik banget gitu dan suci dari dosa lah ya. Lagunya siapa itu ya? Atau nggak yang istilahnya sempurna? Ya nggak ada gitu ya. Betul. Ya, jadi itu menarik sih karena jadi bagian yang sangat ini ya, sangat menonjol ya, ditonjolkan oleh film itu. Dan itu sangat realistis. Betul. Realistis banget. Iya. Menarik Bang, ini jadi isu yang menarik. Jadi kalau teman-teman yang sudah nonton boleh komentar ya nanti di bawah ya, nanti kasih komentarnya. Kalau yang belum nonton dan penasaran nonton lah ya. Ini salah satu film yang cukup bagus ya. Jangan nonton bajakan ya. Karena sudah ada di streaming berbayar. Ya, sudah ada. Jadi dan kalian bisa nonton bersama rekan-rekan kalian, sama keluarga, bahkan mungkin dengan teman-teman diskusi ya, diskusi betul. Karena di streaming berbayar dan bisa di mana saja. Betul. Dan sebenarnya nggak ada yang vulgar adegan yang gimana ya, karena ini sebenarnya. Jadi sebagai bagian dari diskusi tentang kekerasan seksual ini sangat edukatif sih sebenarnya, ada beberapa aspek ya. Itu juga yang gue suka gitu ya. Kalau biasanya bicara tentang kekerasan seksual itu kan biasanya orang menyorot adegan-adegan vulgar gitu ya. Ini nggak seperti itu. Jadi buat teman-teman, buat para yang nonton YouTube ini nonton itu ya, karena bener-bener kita itu jadi penasaran banget. Penasaran banget. Iya. Nah itu Bang. Tapi memang ada beberapa kritik juga Bang sedikit soal film ini ya. Tadi ya kasusnya tadi yang kekerasan itu, dan juga mungkin ini ya, mungkin sangat banyak. Ada beberapa adegan yang mungkin triggering buat yang pernah mengalami trauma gitu ya. Jadi mungkin harusnya dikasih warning ya sebelum gitu ya. Terus ada juga yang ini ya, maksudnya dalam beberapa aspek kayaknya sangat menonjolkan soal cerita detektifnya gitu. Justru malah perasaan korban saat mengalami tidak terlalu banyak diekspos gitu. Mungkin kalau gue lihat itu mungkin sebenarnya kalau dia kalau mengenai perasaan gue melihat itu juga ada juga di ini. Hanya mungkin tidak banyak adegan melankolik lah. Melankolik ya. Jadi gitu. Kalau gue lihat sih mungkin dia hanya memperlihatkan bagaimana perasaan si korban, tapi di film ini dia tidak pembuatnya itu, penulis skenario ini juga
takut mungkin nanti akhirnya film ini jadi terjebak terlalu lama dengan perasaan tersebut gitu. Mungkin ya seperti itu. Jadi dia berusaha mungkin bikin porsinya sesuai dengan porsinya ya, bagian-bagiannya. Karena tapi kalau teman saya kritiknya enggak, itu mungkin karena penulis skenario bukan perempuan gitu. Ya mungkin ya kalau gitu. Tapi kita harus setuju ya. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Betul. Ya? Dan itu terjadi dan memang di film juga ditunjukkan ya ada beberapa kasus yang seperti itu. Dan secara artistik dan secara acting dan alur ya memang Mas Bregas keren ya kalau itu sudah terbukti banyak. Dan gue lihat sih film ini juga biasanya kan kalau orang berpikir wah kalau film Piala Citra film terbaik ini pasti art house ya terlalu banyak simbol ya. Gitu ya. Ini enggak ada sih simbolnya tapi tidak berat konteksnya kayak gitu. Oke, itu Bang, thank you udah sharing soal film ini. Ya, jadi nonton. Harus ditonton teman-teman, boleh dibagikan juga ke yang lain-lain. Nah, kalau yang nonton boleh kasih komentar di bawah kira-kira pendapat teman-teman soal film ini seperti apa. Oke, makasih Bang Mojo udah hadir di sini. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Dadah semua. Dadah.